Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini materi hari ini yaitu tentang analisis data. Pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengolah dan menganalisis sekumpulan data lalu menampilkannya dalam berbagai representasi, yaitu ada numerik, teks, gambar, dengan menggunakan tools pengolah lembar kerja. Oke. Sebelum masuk, apakah di sini masuk semua? Ada yang sakit kah? Tidak ada, Bapak. Oke, siap. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan tentang apakah kalian tahu tentang bahwa data itu banyak jenisnya. Silakan, mungkin ada yang paham, ada yang sudah mengenal. Sedikit, Bapak. Oke, bisa disebutkan datanya apa saja? Ada data keuangan, Bapak. Ada data dari mungkin data dari pribadi, foto misalkan, atau data dari video mungkin. Oke, good. Ya, jadi data itu banyak jenisnya. Ada data yang berbasis dari angka, ada data yang dari foto atau picture atau gambar, terus ada yang berupa video. Ya. Nah, apa itu data? Data itu berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya adalah sebuah fakta. Keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dijadikan dasar untuk kajian atau analisis atau kesimpulan. Jadi, data yang diberikan harus berdasarkan sebuah fakta yang itu dijadikan sebuah dasar kajian untuk menganalisis. Ketika data itu tidak fakta, maka outputnya akan menjadi rancu atau salah. Ya. Data dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh sebuah komputer. Seperti representasi digital, yaitu teks, ada angka, ada gambar, ada grafis, suara, dan video. Analisis. Apa itu analisis data? Yaitu sebuah proses pengumpulan. Jadi kalau data itu adalah sebuah faktanya, kalau analisis data itu adalah sebuah prosesnya untuk mengumpulkan sebuah data dan mengkoordinasikan data untuk menarik sebuah kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Nah, proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut dan masuk akal dan logis. Ya. Nah, di sini untuk tools-nya akan menggunakan yaitu pengolah angka yang biasanya kita kenal dengan Microsoft Excel. Excel ataupun spreadsheet atau sheet, ya itulah ada sama. Tadi satu kesatuan. Di mana di sini ada langkah-langkah bagaimana untuk melakukan membuka sebuah program. Nah, fungsi dari sebuah Microsoft Excel adalah
untuk melakukan sebuah operasi perhitungan, serta juga dapat mempresentasikan data yang sudah diinput ke dalam tabel. Ya, makanya Excel itu disebut dengan pengolah angka, karena fungsinya untuk operasi perhitungan. Nah, di bawahnya ada sebuah langkah-langkah bagaimana untuk memulai Microsoft Excel tersebut. Ya, yang pertama, otomatis kita harus mengaktifkan sebuah komputer terlebih dahulu. Nah, lalu berikutnya, klik tombol Start pada taskbar, baru kita akan memilih menu All Program, terus memilih Microsoft Office. Nah, Office juga banyak macamnya, ada yang 2007, ada yang 2008, 9, 2019, 2020, 2022. Ya. Jadi tergantung juga spek dari komputer tersebut. Ketika komputernya speknya bagus, maka ke 2022 Excel-nya tidak ada masalah. Tapi kalau speknya minim komputer itu, maka Excel 2027 ini sudah cukup mumpuni untuk belajar. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Walaupun dari seri-seri yang lain itu tidak beda jauh, ya mirip-mirip. Nah, di sini ada tombol atau menu yang namanya Office Button. Kalau di sebelahnya itu ada yang namanya akses cepat. Terus ada yang namanya menu toolbar yang berisi menu-menu, ada home, ada layout, ada insert, ada view, dan lain-lain. Terus sebelahnya, setelah menu toolbar, ada yang namanya judul. Di sini judul apa yang kita berikan pada Excel tersebut. Terus setelah judul, di kotak putih ini ada namanya lembar kerja. Lembar kerja ini di mana kita mulai kerja operasi perhitungan analisis sebuah tersebut. Nah, yang namanya kita gerakkan itu, kalau ada tanda kotak hitam ini, maka itu sel yang sedang aktif. Oke. Lanjut, yang namanya nomor kolom. Di sini ada kolom yang horizontal. Ya. Terus ada A, B, C, D, E, sampai Z dan lain-lain. Itu disebut dengan kolom. Berikutnya, paling kiri, itu ada yang namanya baris. Ya, paling kiri ada 1, 2, 3, 4, angka yang berurutan, itu disebut dengan nomor baris. Terus ada penggulungan vertikal, kalian bisa scroll secara vertikal dan kalian bisa scroll secara horizontal. Ya. Oke, berikutnya ada unsur-unsur utama yang ada pada layar Microsoft Excel. Judul. Apa itu judul? Ya, ini judul akan menampilkan judul program dan dokumen aktif atau nama file dari lembar kerja yang sedang aktif. Office button yaitu berisi barisan perintah untuk pengoperasian sebuah program yang standar. Contohnya ada membuat sebuah dokumen baru, membuka dokumen lama, dan menulis sebuah dokumen. Itu bisa dari
Akses cepat itu merupakan sarana yang disediakan oleh sebuah office untuk mengakses komunikasi di ada menyimpan dan mencetak. Jadi kita bisa menggunakan akses cepat ini untuk langsung bisa menyimpan dan mencetak. Toolbar itu merupakan deretan tool-tool atau gambar-gambar yang mewakili perintah dan berfungsi mempermudah dan mengefisiensikan pengoperasian sebuah program. Ya. Ada yang namanya help, membantu memberikan jawaban saat kita menginputkan pertanyaan. Jadi kalau bingung, bisa kalian buka help ini apa yang dibingungkan atau yang dicari. Lembar kerja ini berisi informasi halaman kerja, section, insertion point, dan tombol pengendali. Sel merupakan nomor baris, ada nomor kolom, ada nama ranks, fungsi, dan pengulungan vertikal. Oke. Kolom heading berisi petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang aktif. Jumlah kolom yang tersedia sebanyak 256 kolom. Ya, kalau sedang aktif sheet itu maka akan ditandai warna kuning yang bisa dilihat di abjad A. Sel adalah sebuah penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet. Rank, penggabungan antara sel atau beberapa lembar sel pada lembar sheet. Contohnya ini. Ya, rank kolom A sel ke-1 sampai kolom E sel ke-8. Jadi rank itu sampai A1 sampai ke E8. Kolom A1 sel 1 sampai ke kolom E sel ke-8. Ya, jadi bacanya gini. Kolom A sel ke-1, kolom B sel ke-1, kolom C sel ke-1. Ya, tinggal nanti dirubah menyesuaikan saja. Oke. Menginputkan data dalam sebuah sel. Bagaimana untuk menginputkan sebuah data dalam sel? Tinggal kalian klik sel tempat data yang dimasukkan. Misalkan kalau C, di C1 atau C3 atau C4, tinggal kalian pergi ke kolom tersebut. Kemudian ketikkan data yang akan dimasukkan. Setelah itu tekan enter untuk mengakhirinya. Untuk mengetik data yang sudah diketik pada sel, tekan F2 ataupun menggunakan double klik pada sel yang sudah atau yang sedang diedit. Ya. Mengformat kolom dan baris. Merubah ukuran kolom. Letakkan pointer di pembatas kolom yang ingin dirubah ukurannya, lalu tinggal di-drag sesuai dengan ukuran yang diinginkannya. Jadi drag-nya itu berada di pembatas yang garis-garis ini. Antara kolom C dan kolom D itu ada garis. Nah, nanti tinggal di-drag, digeser, menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Itu secara manual. Oke, lanjut. Nah, kalau ingin merubah
ukuran kolom lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan cara ini. Ya, jika ingin merubah ukuran kolom lebih dari 1, maka tinggal blok kolom yang ingin dirubah menggunakan mouse ataupun tombol keyboard. Ya, tinggal di blok kolom yang ingin diperlebar, tinggal pergi ke format pada menu toolbar, baru kita akan mencari yang namanya kolom wide. Ya, ketika sudah ada pop-up yaitu kolom wide, maka kita tinggal isi berapa lebar kolom yang diinginkan. Atau latihan menginput data ya pada Excel. Nanti silakan dipresentasikan penilaiannya, nanti ada atau sama yang public speaking-nya ada sangat baik, dan cukup. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, wah ini sudah lebih dari cukup ini. Ada tabelnya, ya, dan elemennya juga sudah diperbagus. Ya, oke, mantap. Oke, terima kasih. Oke, latihan 1 sudah bagus-bagus. Ya, jadi nanti tinggal materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang bilangan operator, yaitu apa saja, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, nanti kita akan membuat sebuah studi kasus untuk bilangan aritmatika atau bilangan operator tersebut. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang? Apa ada yang gimana? Karena untuk pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah, dengan materi baru kami mendapatkan pengalaman baru, Bapak. Sehingga kami dapat membuat sebuah analisis data yang baik dan benar secara digital. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Ada yang lain? Oke, jadi untuk minggu depan pertemuan selanjutnya yaitu tentang bilangan operator ya atau bilangan aritmatika. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Sudah selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.